Saya Hebron Hartana. Saya dari DMS, PT DMS dengan produknya Gramon. Ya. Oke. Sebagian besar saya di DMS ini yang ngurusin perkembangan produknya Gramon ya. Ya lebih berat ke R&D dan technical supportnya lah ke end user dan atau ke dealer-dealer ya. Awalnya ya kita ini kan mulai tahun 2004 ya, akhir 2005 itu Gramon sudah ada. Saat itu memang lebih fokus ke segmen sound quality ya. Tapi dengan perkembangannya zaman ya, customer, penikmat lagu, yaitu kalau market sound quality itu kecil ya, lebih kecil. Jadi ada satu market yang lebih besar ya, mungkin kita sebutnya pop ya, market orang pop. Jadi dia dengar nggak hanya sound quality aja, tapi dia juga dengar kencangnya juga dia dengar ya. Mungkin sedikit kasar, mereka lebih suka daripada halus ya. Ini memang tanda kutip ya. Mereka dikasih halus juga mereka nggak bisa ya, karena kalau kita sound quality itu benar-benar soft, halus gitu ya. Mereka mau lebih kasar. Nah, jadi memang sekarang Gramon ini kebagi ya. Jadi ada kita di SQ tetap ada ya. Yang pure ya mungkin boleh bilang high quality ya. Tapi ada juga mungkin yang ya kalau kita sebut genrenya itu mungkin orang bilangnya sebut itu ya pop ya. Malah ada ya sampai ke SQL ya. Karena memang ada marketnya ya. Kalau background saya sih ya sebenarnya dulu saya memang pernah belajar elektronika ya. Jadi sarjana saya di S1 elektronika ya. Jurusannya kebetulan saat itu saya ambil telekomunikasi ya. Telekomunikasi. Jadi memang banyak sekali urusan di membahas audio ya. Nah, untuk yang lainnya selanjutnya setelah itu ya saya banyak autodidak dan juga dapat training sebenarnya. Dulu kan saya pernah ikut ada beberapa perusahaan audio. Ya disitulah mungkin kesempatannya dapat training ya. Nah, jadi ya nyambung aja sampai waktu dulu kita belajar ya. Dan flow-nya semua sama ya. Ya sampai hari ini ya begitu aja ya. Yang menarik, audio itu tidak ada habisnya, nggak ada puasnya. Jadi kalau kita memang udah masuk ke dalam ranah ini ya, ranah audio, nggak ada puasnya. Jadi hari ini kita pasang, kita dengar suara seperti segini, besok pasti minta yang segini, minta lagi segini. Nah jadi memang ini menarik ya. Nah, kecuali kita kehabisan napas, ya udah kita stop. Tapi selama kita nggak kehabisan nafas, ya itu biasanya terus, ya terus. Walaupun uang yang dikeluarkan memang nggak dikit ya. Dan dari saya, jadi ya begini, saya punya kesempatan terus untuk develop sesuatu yang lebih baik ya, lebih wow gitu loh ya. Nggak sekedar produk yang mainstream gitu loh. Saya sebenarnya sedikit anti mainstream ya, karena kadang-kadang produk saya nyeleneh memang ya di Gramon itu, tapi memang itu salah satu pencapaian untuk yang lebih baik ya, lebih baik seperti itu. Luar biasa ya, perkembangannya sih luar biasa ya. Secara umum sih benar-benar luar biasa ya. Jadi kita kalau compare produk tahun awal 2000 ya sampai 2010 aja ya, itu udah bergerak begitu banyak ya. Apalagi dari 2010 sampai hari ini ya, bergeraknya hebat sekali, terutama di digital ya. Gimana kita dengar musiknya sekarang udah beda. Kita udah nggak pakai CD lagi, kita pakai file ya. Terus prosesor di car audio itu wajib tuh DSP ya.
manajemen speaker yang kita bisa ngatur, manage itu suara harus bagaimana ya untuk mendapatkan ya tonal balance yang bagus, staging imaging ya, itu prosesor itu berkembangnya hebat sekali sampai hari ini ya. Kemudian juga bahan dasar, bahan baku daripada parts di audio ya, terutama di speaker, itu berkembangnya juga hebat ya. Dulu mungkin orang puas dengan polipropilen, orang puas dengan paper ya. Sekarang mungkin orang akan lebih cari ya sesuatu yang baru karena file tadi. Kita dengar musik dengan file. Jadi kalau kita hanya speaker kita masih ortodoks, bahan-bahan dasarnya ya mungkin kelebihan daripada suatu file yang begitu hebat ya nggak bisa direproduksi dengan baik ya banyak lah. Jadi sekarang mungkin ada ya sampai ke diamond itu kan ada sekarang ya, sampai mungkin ada karbon ya dipakai begitu hebatnya. Kerja keras itu pasti. Jadi gini, biasa ya buat membentuk audio itu ada 3 unsur. Kalau di dalam ya secara umum 3 unsur ya. 1 tonal balance, kedua staging imaging, ketiga ini dynamic range ya. Kalau salah satu dari 3 unsur ini hilang, dengar musik itu kurang ya. Nah, zaman dulu tonal balance itu kita gampang sekali dapat dengan ya mungkin ya crossover pasif itu kita buat ya, kita ramus sedemikian rupa dengan custom ya. Equalizer saat itu udah ada, analog equalizer ya, 31 band kita bisa dapat ya. Di situ biasanya dynamic range ngikut ya. Kalau tonal balance-nya benar, biasanya dynamic range itu akan ya cukupan lah gitu ya, selama barang yang kita pakai itu oke. Tapi ada satu ini yang susah, staging imaging ya. Tanpa prosesor saat itu, staging imaging itu mungkin ya 50% kita hit, 60% nggak mungkin bisa presisi karena masalah time delay satu. Kedua juga masalah multi channel equalizer yang harus kiri kanan ya. Saat zaman dulu orang tuh mungkin dikit sekali yang pakai ngebalance respon kiri dan kanan ya. Ya karena kita tahu di mobil setelah kita duduk, kita geser ke kanan, di setir, semuanya dunia jadi beda ya. Kita butuh equalizer yang independen buat adjustment dikit. Time alignment penting banget. Dulu itu nggak, kalau kita nggak ada zaman primitif, angle speaker itu, angle speaker sebelah kanan atau angle sebelah kiri itu kita adjust sampai ini suara ya kurang lebih ada di tengah gitu, di center. Tapi bagaimana dengan tonal balance? Biasanya adjustmentnya itu speaker kanan itu kita tekuk supaya dB-nya dia sedikit turun dibandingin dB yang sebelahnya. Tapi respon otomatis berubah, yang speaker kanan itu responnya akan dull. Ya, jadi emang kompromi saat itu. Saat itu ada satu merek ya, mungkin ya kita udah tahu semua, Alpine bikin gebrakan dengan suatu prosesornya. Setelah itu nggak, sampai hari ini nggak terbendung itu. Merek-merek lain semua. Sebenarnya sih kalau waktu nggak beda banyak ya. Tergantung kita mau kerjain apa kagak sebenarnya. Jadi gini, fisik mobil dibangun kurang lebih sama ya, fisiknya. Setting juga kurang lebih sama ya. Mungkin orang suka berpikir dengan prosesor gue bisa lebih cepat kerja. Ya mungkin 4 jam, 5 jam selesai. Kalau dulu kita mesti adjustment pasif, macam-macam equalizer ya, analog itu yang mesti pindah duduk ke belakang, ke depan. Ya mungkin bedanya mungkin ya nggak banyak ya. Mungkin 1 hari jadi 1 hari gitu. Karena walaupun kita dengan DSP, bukan berarti itu semua jadi instan. Buat saya itu hanya memudahkan, hanya membuat itu lebih mudah dan bisa precision, precise banget ya. Tapi tetap butuh waktu. Makin advance itu DSP,
mungkin waktu jadi makin panjang karena banyak parameter yang kita bisa adjust. Ya, nggak basic lagi, kita mesti adjust. Ya, jadi ya waktu sih sebenarnya ya nggak terlalu signifikan bedanya ya. Karena fisik mobil itu yang bikin lama lah. Ya, ngeredam, bikin pilar, bagus apa kagak, ya pemasangan kabel apa semua, cek noise, cek apa, ya itu semuanya lamanya di situ. Nah. Ya otomatis banyak plusnya sekarang ya. Sekarang boleh dibilang ya hampir nggak ada minusnya ya. Kalau kita mau ambil conclusion ya sekarang ini plus semua. Zaman dulu ya banyak minusnya. Yang tadi kita udah bahas ya, kita bisa hit 50%, 60% ya. Plusnya saat itu ya mungkin secara bisnis nih ya, secara bisnis plusnya. Si A bilang gue bisa bikin pasif, gue bisa setting mobil, harga gue sekian karena dia punya kemampuan. Ya mungkin pasti itu doang. Ya dia berani bayar mahal. Mungkin saat ini kalau udah di dalam DSP ya itu udah jadi semua, udah menjadi suatu yang mirip-mirip gitu loh. Jadi semua orang bisa setup ya. Jadi kalau sekarang dibilang ada minusnya, mungkin sama satu ya. Seberapa bagus kita punya DSP. Ya contoh, misalnya kita pakai DSP yang ini ngomong kosong, kita ngomong harganya mungkin 2 juta rupiah. Wah, teman kita pakai DSP yang belasan juta, ada yang pakai puluhan juta. Ya itulah mungkin yang membedakan itu aja ya. Mungkin minusnya nggak ada. Orang suka bilang tonal balance, sedangkan DSP tonal balance jadi jelek. Ya. Itu enggak sih ya. Mungkin kalau dia full aktif ya. Jadi yang saya ngomong DSP ini itu hanya time alignment dan equalizer. Mungkin dia tetap pakai pasif ya. Biasanya itu ya suara ya plus semua ya. Tapi memang kalau dia main aktif itu bisa plus bisa min. Karena kalau kita udah bicara main aktif, kita kayak dilepas di hutan tanpa GPS. Kecuali kita bisa membuat tahu cara GPS-nya. Karena kita misalnya kita dikasih suatu speaker, dikasih Twitter, saya tanya, mau potong di berapa? 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, mau 12 dB, 18 dB, 24 atau 6? Itu pilihannya di mana? Kalau kita mengerti ya, kita bisa baca spek, kita bisa ukur sedikit semua, kita tahu kurang lebih di sini, ya nggak boleh lari jauh-jauh gitu ya. Nah itu di aktif itu repotnya begitu. Kalau kita digebrakin gitu aja, kadang-kadang ya ada installer yang mungkin yang masih baru gitu kan ya, dia juga nggak ngerti apa-apa, main cutting ya, itu nyasar. Kalau ada pasif, biasanya dari pabrikan ya, dari speaker, itu pasti udah ada guide-nya. Itu pabrik yang nggak mungkin sembarangan lah. Itu desain tuh bikin sembarangan tuh. Pasti dia udah kurang lebih kemampuan si ini sama ini kalau di blend jadi satu, itu udah ada satu titik temunya yang acceptable gitu. Ya memang ada ya. Jadi tergantung ya gini ya. Kalau kita prosesornya bagus, mungkin udah hampir dikit banget ya. Memang kalau prosesornya kita kurang bagus ya, kita bikin cuttingan dengan prosesor yang kurang bagus ya, dibandingkan dengan kita pakai pasif ya, sederhana. Memang ya sebenarnya terasa lebih enak di kuping ya, mungkin di kuping ya, hanya di kuping ya lebih enak ya, karena kan itu simple sekali. Kalau kita dengan pertanyaan tadi kan dengan pasif crossover ya, pasif ini ya pasif ya. Dia tidak membutuhkan power supply. Dia menggunakan energi yang ada dari amplifier, cukup buat dia. Tapi kalau kita ngomong aktif, kita butuh power supply. Ya, otomatis dari mobil 12 volt. Selamanya barang-barang aktif itu akan nimbulin namanya noise sendiri. Jadi kalau apa-apa dia udah pasti ada noise ya, karena dia butuh power supply luar. Nah dari situ mungkin ya kalau nggak bagus ya itu quietnya beda.
dalam arti kata quiet, backgroundnya itu nggak bisa se black apa, nggak bisa sehening dengan pasif ya. Itu kalau dengan pasif ya karena dia nggak, biasanya yang kedengeran suara itu orang yang mungkin detect, kok enakan pasif, mungkin quietnya yang dia dengar. Licin, orang bilang mulus apa, mungkin lebih arahnya ya itu bahasanya. Tapi kalau mungkin secara teknikal quiet loh, lebih quiet. Kalau kita foto background kita bagus hitam gitu loh, tinggal objeknya merah, hijau, biru. Ini nggak, background ini nggak ada bintik-bintik. Nah, itu doang. Pasif ya secara umum dan pasti ya, itu untuk membagi kerja si tweeter dan si woofer ataupun midrange di areanya masing-masing ya. Jadi pasif itu sebenarnya kita basicnya itu namanya filter. Saya lebih suka sebut dia filter ya, filter network ya. Kan ada HPF, high pass filter, LPF, low pass filter. Nah, crossover ini ya mungkin crossover itu ya crossing ya, bahasa dari audio, tapi basicnya itu filter. Contoh ya, misalnya kita ada woofer ini gede begini ya. Ini nggak mungkin, ini gede nih, ini nggak mungkin bisa bunyi sampai treble dengan bagus ya. Mungkin ya 10 kilo, 8 kilo, 5 kilo dia mungkin nggak bisa bunyi dengan bagus ya. Begitu juga ini ada misalnya ada tweeter, kan dia nggak mungkin keluarin bass ya kan. Nah, jadi signal yang datang dari amplifier kita mesti split, kita mesti pecah. Urusan bass sama midrange, yang low midrange bagi dia. Nah, urusan treble sama high mid ya mungkin bagi dia, tinggal dia nanti nggak gabung. Nah, itu pasif tuh fungsinya, filter jadinya. Jadi dia memfilter yang nggak harus bunyi ke dia, difilter. Nah, ini juga sama, yang nggak harus bunyi ke dia, difilter. Kalau nggak bisa rusak. Ini Twitternya bisa rusak. Kalau ini rusak sih kagak, cuman suaranya nggak bakal enak. Itu kalau dia ngebagi, ini bisa ngeblend, ya, itu syarat apa, itu bukan syarat, itu goalnya itu doang. Sebenarnya bikin pasif ya, rumus itu di internet banyak lah ya, online itu semua kita lihat rumus high pass, low pass, band pass. Sebenarnya yang susah itu ya mungkin kita ngomong filosofi ya. Jadi gini ya, saya kasih contoh, misalnya ada speaker ini, misalnya yang tadi ini, misalnya kita mau bikin pasif sama ini ya. Sebenarnya kita mesti tahu karena dia punya respon ya, dan karakteristiknya di luar, tanpa ada pasif, belum ada filternya ya, langsung direct kita mesti tahu dulu dia seperti apa ya, responnya kayak gimana, dia punya karakter kayak gimana, begitu juga Twitter. Nah, dari situ ya kita yang susah itu ya kita nentuin yang tadi mau 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 2 kilo. Nah, itu emang ada batasannya. Kalau Twitter kayak woofer kayak begini ya, nih 8 inch. Itu secara dia ada fisikanya ya, ada fisikanya. Kalau 8 inch jangan pakai dia di atas 3 kilo itu. 2 kilo. Maksimum ya udah 2 kilo udah paling tinggi. Kenapa? Karena di atas frekuensi 2 kilo sifat dia akan menjadi beam, akan menjadi lurus. Jadi kalau kita punya center tuh yang kita bisa center kita gini, net lebar, net kecil. Nah, makin tinggi frekuensinya buat dia itu jadi lurus. Bunyinya jadi aneh nanti. 500 Hz dia bener lebar. 1000 dia lebar. 2000 dia masih lebar. Nah, mulai 2 kilo dia mulai mengecil. 3 kilo dia makin kecil.
4 kilo dia makin kecil karena diameter ini 8 inch. Nah, jadi kalau itu kita tahu jangan pakai dia di atas 2 kilo. Nah, itu yang kita mesti tahu ya. Yang kadang-kadang orang salah. Ini dihajar sampai 4 kilo, sampai 5 kilo. Nggak bagus. Nah, ini juga sama Twitter. Ya, kita mesti ukur respon dia sebelumnya seperti apa, sama. Ya, kita lihat juga. Kalau kita nggak punya macam-macam alat, ya kita lihat pakai inilah, pakai apa? RTA atau apa gitu. Kita bisa lihat responnya dia. Pasti nanti suatu titik dia akan apa? Roll off. Nah, biasanya di titik roll off itu kita jauhin aja dari titik itu ya. Mungkin kita kali 2. Nah, itulah cross titik-titik kita. Tapi kalau mau presisi ya kita mesti punya alat impedance checking ya. Kita lihat impedance-nya, resonansinya di berapa ya. Tapi itu kepanjangan. Ya, kita lihat aja dia sampai berapa dia roll off. Mungkin kalau kayak gini dia udah mulai roll off di 2 kilo, 1 kilo setengah. Ya, kita kali 2, 3 kilo, 4 kilo, ya oke. Ya, seperti itu. Dia ini, tadi kita ngomong 2 kilo. Wih, jauh bener. 1,2, 1,4. Nah, itulah yang ya, kita mesti, itu yang susah tuh. Nah, jadi ya kita, kalau gitu ya, kita mesti lihat lagi. Ya, mungkin dengan slope. Ya, slope-nya jangan terlalu curam, landai, biar dia ketemu juga gitu. Kalau kita hajar 24 dB, nggak ketemu. Oke, jadi sebenarnya ya, yang tadi yang saya sebut 3 hal itu ya, tonal balance, staging imaging, dynamic range. Ini tiga-tiganya kita dari pasif. Gimana? Orang mungkin berpikir tonal balance doang. Enggak ya. Tonal balance mungkin orang udah ngerti ya. Kita adjust dari pasif ya, crossover ya. Karena ya iyalah kalau Twitter di cutting bener, midrange di cutting bener, suaranya enak gitu kan. Kalau salah cutting ya bisa jadi kasar. Itu kan tonal balance tuh. Dynamic range. Loh, kok bisa ada urusan sama dynamic range? Jelas ya. Jadi gini, misalnya ini gede amat ya. Misalnya ini ya, yang tadi saya cerita ya, dia di 2 kilo mulai ngebeam apa segala ya, apa respon ke depannya mulai lurus, yang lain lebar. Udah pasti ya, yang dia ininya luas, dispersinya itu dynamic range-nya pasti lebih bagus dibandingin yang udah lurus. Energinya beda ya, karena kita lihat dari frequency respon ya, mereka tuh biasa ada titik-titik terakhir mereka sudah drop, jatuh ya, kita masih paksain. Nah, jadi ini speaker sendiri sebenarnya udah nggak mampu ya, tapi kita paksain. Mungkin dengan meter spektrum analyzer keluar ada nih sampai 4 kilo, 3 kilo, betul dia ada. Tapi itu signal yang statis. Atau ya. Bagaimana di dalam realnya? Dalam kenyataan kita dengar lagu ya. Musik itu bukannya statis. Tak 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 tak, duk duk duk, ces ces. Wah, dinamiknya kan, dynamic range. Itu beda. Ya. Walaupun di secara meter dia ada, tapi kalau kita gentak, yang bagian bawah yang dia efisien 1 kilo, 1,5 itu akan responnya ngerespon. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu susah dia ngerespon. Mungkin dia ngerespon juga kagak bener, bisa sekali dia respon kenceng-kenceng banget. Klip. Ya, bisa klip juga atau bisa nggak keluar. Dynamic range ini kan gini. Kalau gedean klip itu bukan dynamic range. Kekecilan nggak kedengeran itu juga nggak ada dynamic range. Dynamic range itu ialah ambang yang dia masih mulus. Dia bunyi tapi dia klip. Itu kita nggak sebut dynamic range. Itu udah clipping ya. Nah. Twitter sama juga. Kalau dia responnya kita salah ya, dynamic range-nya hilang ya, karena dia akan cone akan bergerak
digedor sama frekuensi yang nggak harusnya dia terima, akhirnya mempengaruhi frekuensi yang tinggi yang harus dia sebenarnya dia lepasin gitu loh, karena cone-nya ini udah saturate ya. Nah, itu dynamic. Jadi kalau pasifnya salah, dynamic range-nya hilang. Kalau dia benar, dynamic range-nya akan ajaib kayak magic. Wih, gila, nongol sendiri gitu ya. Staging imaging. Loh, kalau ada hubungan sama staging imaging, ya jadi ini ada jadi speaker ya, speaker yang bagus ya. Dia harus bersifat spherical apa? Kalau kita dengar speaker di sini, kita dengar gini. Nah, dia mesti responnya harus sama, similar, walaupun beda, serupa tapi tidak sama gitu ya. Bukan berarti kalau lagi begini, responnya begini, dia gini bisa betul, itu beda. Gini, wih beda lagi. Yang benar begini, dia ini misalnya digeser sama gitu, ini cuman beda gitu, smooth gitu perbedaannya. Terus sampai dia itu mempengaruhi imaging staging. Sama ini juga sama. Kalau itunya bagus, imaging staging itu bisa udah nilai plus duluan. Lebar, ya, lebar, nggak sempit, bisa suara tuh bisa. Nah, hubungannya pasif apa? Yang tadi lagi balik lagi. Kalau kita salah cut, ini speaker jangan dibikin dualisme, jangan dia bunyi frekuensi 1000, 2000-nya itu bagus, bisa luas. Kita kebablasan, cut dia di 3 kilo, 4 kilo, sampai dia keluar frekuensi yang lebih lurus. Otomatis kalau kita gendeng ini beda kan. Ini kita dengar 3 kilo, kita giniin, langsung dropnya hebat sekali tuh. Tapi 1 kilonya nggak drop gitu hebat. 2 kilo nggak hebat, tapi kita ngomong 4 kilo, 5 kilo, bisa hilang langsung dia. Belang, suaranya jadi belang. Apa? Kenapa itu penting? Nah, Twitter juga sama ya. Ini Twitter juga sama ya. Kita mesti. Kenapa itu penting? Itu hubungannya terhadap ini di mobil ya. First reflection. Jadi kalau dia emang semua dia bisa bunyi sampai 2 kilo bagus, bisa lebar. Ini yang mantul ke sini itu semua rata. Kan ini ada Twitter juga jadi lebar nih. Kita mesti cut bener supaya dia jangan jadi lurus juga. Dia juga harus bisa. Ini mantulnya enak, mantulnya benar. Tapi kalau dia ada 2 kilo yang lurus atau ini Twitter ada kelebihan sesuatu ngepick gitu ya, di sini kedengeran lurus, mantulnya nggak ada gitu loh. Nah itu nggak balance tuh. Apalagi di mobil, kaca kanan tuh first reflection gede banget. Kalau itu dia dispersi nggak bagus ya, karena crossovernya salah ya, suara nggak bisa lebar. Ya itu doang, kecil aja. Nah, itu jadi pasif itu ya tetap 3 itu. Tonal iya, dynamic range iya, staging imaging iya. Oh iya, sebenarnya masih perlu. Kita contoh gini aja. Ya istilahnya kalau kita beli driver, kita main aktif 1, power jadi mahal. 3-way ada 3 power loh, 6 channel. Itu dari segi cost ya. Kedua dari segi kita, yang tadi saya ngomong kalau salah adjust itu ya banyak jalan menuju Roma. Tapi sebelum sampai Roma kemana dulu nih? Kalau dia ada pasif, paling nggak itu dia udah ada guide-nya gitu loh. Ya udah ada guide. Walaupun pasif dari bawaan pabrik itu nggak mungkin perfect. Kan itu general banget ya. Jadi kita mesti bisa pasang mungkin di Avanza, mobil tipe tinggi, di Innova yang lebih lebar, mungkin di sedan yang lebih pendek. Itu semua mesti general, dia bisa bagus gitu ya. Jadi memang nggak ada spesifik yang bagus banget, itu kita mesti custom. Tapi tetap itu ada guide-nya. Ya itu menurut. Ya, jadi yang penting ya tetap harus penting ya. Sama. Ya secara refleks banyak. Itu benar, tapi sebenarnya sama ya. Semua mobil kompetisi kita yang itu apa
SQL itu semuanya ada pasifnya ya. Inilah pasifnya, semuanya ada ini ya. Karena kalau ini nggak ada ya, saya khawatir siapa installer akan kehilangan arah. Ini mesti diapain nih suara nih, begitu banyak jalan menuju Roma tadi ada ini, otomatis dia udah ada. Nah, tapi memang ya kadang-kadang ada installer yang pakai ini katanya begini ya. Ya udah, kalau memang lu bisa bikin sesuatu yang lebih baik, nggak masalah ya. Tapi ini kan tetap kita sediain buat ya kalau orang yang masih istilahnya awam gitu ya. Nah, jadi diperlakukan sama itu, walaupun dia banyak ya, tapi itu pengulangan, repeater. Contoh misalnya ada satu mobil pakai speakernya 6 atau 3 di kiri, 3 di kanan atau gitu banyak. SQL Gramon itu sebenarnya simple banget. Produknya hanya two way. Jadi dia nggak ada yang ada mid di tengah, ada ini nggak. Dia hanya two way ya. Kalau dia mau banyak ya gabung aja. Tambahin kiri, tambahin lagi di kanan. Nah, ininya ya pakai aja semua gitu loh. Nah, simple begitu aja ya. Itu buat kontrol. Ya pasti dynamic-nya mesti bagus. Dynamic-nya kalau salah, kalau salah nanti malah nggak dapat. Ya. Kedua, tonal balance ya. Mungkin tonal balance harus saya cari dari equalizer. Ya. Yang paling penting itu dynamic-nya. Kalau dia salah, itu dynamic-nya nggak dapat gitu loh. Ketiga, imaging staging. Ya, kita dengar SQL bener sih, kita dengar di sini, mobil di sini. Tapi kita akan rasa nih, waduh, lebar. Itu imaging staging dari si dia. Itu benar ya, kita nggak mungkin driver SQ dipakai buat SQL karena secara alaminya udah beda ya. Jadi saya cuman simple lah jawabannya gini. Kita mobil off-road jangan pakai Mercedes sedan. Ya rontok. Ya begitu juga kita mau nyaman, mau kebut-kebutan, jangan pakai Jeep yang buat di off-road, terbalik bisa gitu kan. Seperti itu, dunia beda. Jadi memang SQL Gramon itu khusus untuk SQL. Ya buat saya sih itu terkesan lebih maksa ya. Jadi karena memang pada intinya mereka nggak mampu ya. Driver itu ya nggak bisa gitu ya. Tapi kita pasang dengan cara biasa mereka ngakalin dengan multi driver. Banyak tujuannya SPL tinggi, betul. Dengan banyak SPL tinggi. Ya SQL laut tercapai lautnya. Tapi banyak aspek yang kita hilang ya. Ya udah pasti saya sering dengar ya gitu ya. Saya sering suka dengar. Yang saya rasa udah pasti lebarnya nggak ada itu. Itu mobil nggak bisa lebar. Biasanya nggak bisa lebar, bener-bener mobil itu ya kita jalan 2 meter aja ke sini. Jangankan 2 meter, semeternya udah beda ya. Terus dynamic-nya juga kayaknya ketara banget, kompres apa. Ya nggak bisa, ya susah ngomongin nih. Pokoknya nggak bisa dapet zat gitu, nggak bisa dia. Udah nggak bisa dynamic-nya ya. Tapi berhasil lautnya ya itu aja. Ya otomatis beda ya. Jadi ya basically ya yang satu pasti wattnya beda ya. Kalau di SQ ya mungkin ya cukup woofer 100 watt 150 watt ya cukup ya. RMS ya maksimumnya dia bisa terima RMS 150 watt cukup. Tapi kalau di SQL, nah dengan 150 watt RMS, ya itu kan kebakar. Kalau kita gedein kan kebakar. Karena kan kita dengar jaraknya jauh nih. Dengan anggapnya kita dengar 1 meter, kencangnya 90 dB. Kita kalau udah jaraknya nambah itu kan dia berkurang terus. Minus terus. Supaya kencang lagi kita mesti gedein. Ya dia kebakar lah kalau yang speaker biasa. Makanya yang pasti yang bedanya itu, ya beda ya. Voice coil-nya gede banget ini. Ya, voice coil-nya gede. Magnetic juga lumayan gede. Twitter ya. Nggak mungkin kita buat, nah inilah Twitter kayak gini. Ya, yang biasa di dalam mobil ya. Kita dengar jarak 5 meter. Ya, dia nggak kedengeran.
rusak ya nggak bakal kedengeran ya. Nah kita mesti ya, jadi emang secara desain dia pun dia udah seperti ini ya, udah horn ya. Ini pun sebenarnya udah compromise ya, horn ini kecil ya, ini kecil. Sebenarnya memang dia idealnya dia mesti gede lagi, tapi kan di mobil yang kita karena yaitu keterbatasan tempat ya, dengan horn segini ya tujuannya supaya naikin SPL-nya karena ada resonans dari dia. Jadi beda, dan drivernya pun ini tweeternya voice coil-nya ya gede ini, 3 ampere 3 inch lah voice coil ini segini ya. Jadi memang nggak sama, beda. Ya jadi gini pertimbangannya, kalau kita udah dapat ya two way, oke, bagus ya, memang kita pengen di three way, tapi ada kendala di space mobil. Nah, kita kalau udah main three way di SQL berarti ada midrange. SQL midrange-nya itu bukannya ini sebagai midrange juga ya nggak bisa efektif juga, harus horn lagi. Nah, jadi kita nggak bisa, susah. Jadi three way itu ya kalau di SQL yang efektif ya, tweeternya horn, midrange-nya juga horn, woofernya nggak bisa 8-in lagi nih, nggak bunyi dia, ketinggalan sama midrange. Ini mesti paling nggak mesti 12, 10 buat ngimbangin balance-nya itu semua. Kendalanya di situ. Jadi emang two way aja sebenarnya udah cukup, dan kita udah buktiin mungkin lebih efektif dengan pakai multi ya, kencengnya oke, cukup gitu. Ya, jadi gini ya. Kita balik lagi ke asal usulnya nih ya. Fisikanya, energi nggak bisa diciptakan, energi nggak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa ditransfer, hanya bisa dirubah. Gila, kita punya mobil. Speakernya misalnya, wah banyak deh gitu ya. Mau kencang di jarak 15 meter, 20 meter. Otomatis dia butuh tenaga buat ngegerakin ini nih. Buat ngegerakin cone-nya supaya dia gerak. Sumbernya dari mana? Dari amplifier. Amplifier butuh tenaga supply-nya juga. Mobil punya power supply. Jadi, kalau misalnya ekspektasi kita, gue mau kencang sampai 15 meter, 20 meter. Ya mau 110, 120 dB lah, enak gitu denger. Otomatis ya mobil nggak bisa standar lagi. Karena dari mana, tenaganya dari mana? Ya kita mesti kasih dia tenaga. Mungkin baterai nambah, aki nambah, alternator di-improve, digedein ya, supaya dia charge-nya cepet. Ya udah pasti aki mesti ditambahin. Kalau nggak ya nggak bisa. Percuma, ini gede-gede, nggak bisa kenceng juga. Itu mungkin nomor 1 tuh di SQL. Ya, nomor 1. Kita lupa sama begituan, nggak bisa kenceng mobilnya. Pasti nggak bisa kenceng. Digedein, bassnya ciut. Ya. Terus di SQL tuh yang jadi momok tuh mid bass dan low mid range. Jadi kick drum tak dak dak. Waduh, itu udah loyo banget gitu loh. Itu butuh listrik. Butuh energi. Sebenarnya sama SQ ya. Sama seperti SQ, sama seperti audio pada umumnya ya. Satu, speaker placement. Nah, itu paling penting sebenarnya di SQL. Yang orang sering salah ya. Yang lainnya sih orang speaker placement dan layout ini speaker. Ya. Speaker itu sebenarnya ya tanpa kita sadarin, itu sebenarnya dia punya sudut arah efektif pancaran dispersinya ya. Kalau kita salah naruhnya ya, karena kita jarak jauh ya, nggak ada pantulan, itu suara tuh goodbye my love hilang ke atas atau
dia hebat mantul ke bawah, balik ke kita, kita dengernya nggak murni. Jadi kita yang satu layout daripada speaker. Contoh, misalnya ini speaker lah ya, misalnya ini speaker. Kalau kita mau denger di sini ya, ini paling nggak nih suara ini dia bisa rata gitu loh, apa gitu. Jangan ini suaranya bisa lari ke atas gitu loh. Jadi itu penting tuh. Jadi kadang-kadang kita ngejuri atau mungkin ada kita ikut pertandingan, kok lebih tinggi lebih enak, lebih rendah lebih enak. Nah itu mungkin kesalahan dari layout ya. Itu penting ya. Begitu juga kalau kita taruh speaker begini ya. Misalnya Twitter ini baru mid-nya gitu, pokoknya kita taruhnya horizontal ya. Ini suara bukan cenderung nggak begini-begini, tapi dia ke sono. Di tengah-tengah bisa kosong loh. Di sini loh, di kita dengar tengah kayak kurang enak, kita geser sih, wih enak. Nah, itu nggak boleh tuh, yang sering salah. Dan cilakanya kan orang udah bikin dulu, fisik udah jadi, baru dibunyiin, mereka baru sadar setelah mobil jadi. Mau rubah lagi nggak ada waktu. Jadi sebenarnya sebelum kita bangun itu mobil, pelajarin dulu itunya. Sudut pancaran suaranya. Nah, kalau itu benar semua, energinya bisa lock, bisa lebar suaranya, wah dahsyat. Subwoofer. Ya di SQL itu mungkin yang saya jadi momok itu subwoofer ya. Subwoofer itu kerjanya kayaknya orang sering lupa berpikir itu seperti di dalam mobil aja. Jadi ada pantulan. Kalau kita masih ingat pada saat kita dengar sub ini di SQL, pantulan tuh hampir nggak ada. Nah, kalau di dalam mobil ya mungkin kita ada pantulan ya. Jadi contoh begini, kita mungkin kalau iseng pasang subwoofer di bagasi atau apa, kita dengerin ya, kita tutup itu pintu belakang ya, mungkin mobil Innova, mobil apa, bassnya langsung deg 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 enak. Kita buka nggak ada bassnya. Nah deg degnya itu kita dapat dari reflection, pantulan. Jadi full itu sub. Tapi kalau di SQL jangan harap itu. Belakang kita nggak tahu apa nih ya. Rata-rata subwoofer itu yang bunyi, nah itu nggak kehilangan punch. Ya itu jadi momok. Jadi cuman nggak ada dedek. Nah itu nggak ada. Yang kesini nih ya, dik nggak ada. Ya itu doang sih ya. Itu mungkin ya mesti dipelajarin lagi. Mereka harus ya berpikir nomor satu, ini nggak bakal ada pantulan. Jadi bikinlah solid gitu loh. Oasis menurut saya sih ya dahsyat ya. Jadi saya dulu kan nggak SQL itu ya, saya nggak terlalu concern ya. Tapi mungkin beberapa tahun yang lalu lah, agak 5 tahun yang lalu, saya ada punya rekan itu ya, itu si Audio Creation, si Boy, dia mau ikut kompetisi. Karena saya dekat kenal sama dia nih, sering main, tiba-tiba dia main SQL. Dan dia bilang dia menang. Wah itu denger, nah, saya kaget. Wah begini ya suaranya gitu loh. Memang secara kenceng. Tapi tadi saya ngomong, definisi bass nggak ada. Lebar nggak ada, energinya apa kita begitu nggak ada. Nah jadi lah mulai saya saat itu ya itu mobil SQL yang menang ya. Nah, akhirnya kita mulai ya gerak ke sana ya. Ya sampai hari ini itu berkembangnya hebat sekali. Bukannya dari kita doang ya, dari yang lainnya pun ini berkembangnya hebat sekali ya. Jadi waktu balik ke zaman itu kita dengar mobil, kalau saya suka iseng datang pertandingan dengar digedein semper. Ini mobil-mobil yang lain ya. Aduh, wah udah pokoknya entah bagaimana deh ya. Tapi sekarang sih kayaknya udah hampir itu minim gitu-gitu. Dan mereka udah lebih aware ya, lebih kenceng, dan bass juga bisa lebih ngikut gitu ya. Dan kalau tadi sebut SQLCC, kita pernah, ini khusus Bali ya saya ngomong. Mereka emang antusias sekali di sana, emang kuat kali SQL-nya. Waktu saya pernah bulan apa ya? Ini udah lama sih, 2018 atau berapa. Kita ke sana ngobrol-ngobrol, training apa begitu ya. Ada kompetisinya nih.
Waduh, mobilnya semua tuh ya gitulah, masih biasa-biasa aja ya. Nggak lama, 6 bulan kemudian setelah mereka training banyak obrol-obrol ya, ada kompetisi lagi, saya kaget loh. Itu berubah jadi monster itu semua mobil mereka. Enak banget. Enak banget. Kayak nonton, kayak ada band gitu. Kayak saya kan, gila kayak band gitu. Kalau dia pasang EDM kayak benar-benar ada konser EDM gitu, walaupun skala kecil. Energinya semua apa masuk, yang kita bisa goyang gitu. Dia pasang lagu-lagu yang kadang-kadang cuman ya band-band gitu. Semua ada gitu ya. Karena itu mereka perbaiki dari layout, dari woofernya, semua subnya ya, dan berkembang hebat sekali. Itu dia. Saya kalau ngomong visi saya belum tahu ya, karena banyak sekali agenda yang dead gara-gara ini ya. Kita kan lagi ada COVID nih. Ya jadi kita bingung mau ngapain sekarang ya. Karena itu suatu event. Bikin SQLCC itu kan event. Susah jadinya. Jadi kemarin ada rencana, mungkin harusnya kan kemarin terakhir kita bulan April tahun lalu, mestinya tuh di April ini atau kita ada. Cuman ya semua akhirnya mentah gitu aja, belum tahu. Tapi kedepannya tetap ada ya. Karena itu penting banget buat, ya itu adalah contoh kayak di Bali ya. Dan juga saya satu dealer di atas ya, ya hebat juga. Ya jadi saya tanpa sengaja pernah lagi tahun baruan, tahun 2000 berapa gitu, saya ke Pattaya ya. Itu ada satu tanggal 31 pagi itu ya, ada yang mau ada acara nih malamnya nih. Saya lihat ada bunyi musik kenceng, enak. Saya denger, ternyata mereka pakai mobil loh. Mereka ada panggung, mereka ada mobil sini nih, 2-3 biji. Gak simetris tapi mobil bunyi tuh. Enak banget, mobil SQL tuh, Thailand punya. Bagus, kenceng ya, bukan main. Ya saya nggak tahu ya kalau di pertandingan seperti apa, tapi itu si kenceng ya. Jadi kita di sini mungkin ya, yang saya dengar sih saya juga pernah ngalamin beberapa kali ya, kita di DB kalah ya. Nah ini emang satu PR juga sebenarnya, karena SQL itu selain musiknya enak, DB kan musik kenceng ya. Nah jadi memang kalau DB-nya kenceng, kadang-kadang bass jadi seperti yang tadi saya sebut ya. Jadi emang orang masih cari balance-nya gitu ya. Itu doang sih. Tapi saya rasa sih kemarin juga Indonesia dapat lah, ada dari timnya satu itu ya, ke Bandung. Saya sih pede ya, tergantung ada yang salonnya nggak gitu aja. Karena SQL itu mahal loh. Mahal, bukan main. Itu main SQL lebih mahal daripada SQ kelihatannya. Ya tadilah mungkin simple ya. Musik itu ada 3. Tonal balance, staging imaging, dynamic range. Salah satu unsur ini hilang, musik jadi nggak enak. Tonal balance bagus tanpa ada staging imaging bagus, nggak enak. 2 ini bagus, tapi 1 dynamicnya nggak ada, nggak enak juga. Apalagi di SQL ya. Jadi perhatiin 3 ini ya. Ya mungkin bagaimana caranya? Mungkin tadi di awal kan kita ada obrol ya mengenai cuttingan frekuensi apa semua itu ya mesti benar ya, supaya dynamic range ini nggak loss, staging nggak loss. Terus layout sebelum bikin mobil, kira-kira dulu cari referensi-referensi di Google mengenai dispersi suara, baik vertikal maupun horizontal. Speaker ini maju mundur, ya maksudnya Twitter ini kalau kita mundur kita maju dispersinya bagaimana? Kita mesti pas-pasin supaya ya paling nggak kita bisa dapat yang rata gitu ya. Nggak boleh ke bawah dia. Ya mungkin kalau bawahnya ini solid kita masih ketolong, dia akan mantul lagi. Tapi kalau kita main di rumput, udah habis itu apa? Bukannya habis gimana? Tonalnya nggak enak gitu loh. Karena yang terenaknya itu dispersi ya salah. Ya sub, terakhir sub. Bikinlah yang kalau sub itu ya perhatiin
Di SQL itu, sub itu nggak perlu terlalu low. Karena dengan jarak 20 meter, 15 meter, dia akan bisa low sendiri. Tapi lebih penting ke arah transiennya. Dap, dap, dap. Nah, itunya. Kalau terlalu low juga, ya nggak ada. Ya nanti kelihatannya bolong gitu. Ya itu aja. Jadi ya itulah. Jadi sebelum berbuat, ya kita pelajarin dulu. Itu sebenarnya itu simple aja.